Selamat hari Minggu, Bapak dan Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi dan shalom. Kita bersyukur boleh bertemu lagi dalam waktu teduh pada pagi ini di edisi Minggu 6 Maret 2022. Bacaan kita 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan karuniakan hari baru di Minggu Raya. Kami dimungkinkan lagi mengalami kasih-Mu, kami diizinkan lagi menikmati hari baru. Terpujilah Tuhan. Dan pagi ini kami rindu membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami. Ampuni dosa kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Tema kita, Kristus sebagai pengantara kita. Seorang anak muda terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka yang cukup serius. Untuk sembuh dari luka itu, pemuda ini membutuhkan proses yang panjang untuk dapat sembuh secara total. Luka yang dialami pemuda ini ibarat dosa yang menggerogoti hidup seseorang. Untuk dapat sembuh dari dan bebas dari dosa, maka kita perlu seorang yang dapat membebaskan kita dari dosa itu. Dialah Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini memberi nasihat sekaligus sebuah penegasan untuk tidak berbuat dosa lagi. Tetapi ketika kita terlanjur jatuh karena dosa, dan kita mau bangkit dan bertobat, kembali kepada jalan yang benar, maka kita punya pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Sebagai pengantara, ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Ia hadir bukan hanya untuk kita saja, tetapi bagi seluruh dunia. Ia hadir sebagai penolong bagi kita. Firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia memperoleh hidup yang kekal. Pengampunannya membawa kita kembali kepada Allah. Tanda bahwa kita sungguh percaya dan mengenal Dia ketika kita menuruti perintah-perintahnya. Mengenal Allah adalah soal ketaatan pada firman-Nya. Itu berarti bahwa setiap orang yang mengklaim dirinya mengenal Allah haruslah membuktikan bahwa di dalam dirinya ada kebenaran dan kasih Allah, serta menuntunnya untuk melihat dan mengingat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang bisa saja jatuh dalam dosa. Mari datang padanya, karena hanya Yesus yang dapat menjadi pengantara pada Bapa, dan kita memperoleh pendamaian darinya. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, boleh disapa firman-Mu saat ini. Boleh menguatkan kami dan memberikan pengajaran yang baik. Kami adalah orang-orang yang percaya
dan seringkali jatuh dalam dosa. Karena itu kami mohon ampun. Iya Tuhan, Kristus menjadi pengantara kami, sehingga kami boleh datang di hadapan Allah dan boleh menerima pengampunan dari-Mu. Tuntun kami Bapa untuk terus menjalani hidup ini dalam tuntunan Roh Kudus. Boleh dimampukan untuk selalu melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan kami masuk dalam ibadah Minggu Raya pagi ini. Dalam ibadah-ibadah yang dilakukan dimanapun umat Tuhan. Layakkan kami mengalami persekutuan, baik secara onsite maupun secara daring. Dan Tuhanlah yang dimuliakan. Berkati pelayanan hamba-Mu, pelayanan majelis gereja, jemaat kota cabang kebaktian Bogor, dan semuanya berlangsung di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa umat Tuhan dimanapun berada, kasihi dan lindungi. Mungkin ada yang sakit, sembuhkan. Yang berduka, hiburkan. Yang lalai, sadarkan. Yang mengalami pergumulan, teguhkan. Yang dalam kondisi tua, topang dengan baik. Yang berulang tahun, menikmati keberhasilan, sempurnakan syukur mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah kami terus mengatasi wabah COVID-19. Dan berkati kami semua tetap dalam kondisi sehat. Dan dalam minggu raya ini kami menikmati kasih dan anugerah-Mu. Ini syukur doa kami bersama. Kami nyatakan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh kita bersama. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu, selamat beribadah.